Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya Fitri Bunaya dan rekan-rekan saya Tarisa Nurfitria dan Zahra Hamidah Mulia Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Tarisa Nurfitria. B. Sumber pengumpulan data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan contoh data sekunder, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. C. Metode atau jenis pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data atau peneliti dengan narasumber atau sumber data. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden melalui wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk mengetahui atau merekam berbagai fenomena yang terjadi, seperti situasi dan kondisi. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk menjawabnya. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Zahra Hamidah Mulia Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu kelebihan dan kelemahan dalam pengumpulan data. Nah, yang pertama ada metode wawancara. Metode wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tatap muka dan wawancara via online. Beberapa kelebihan dari wawancara tatap muka, yaitu bisa membangun hubungan dan memotivasi responden, bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru, lalu bisa membaca isyarat nonverbal, dan bisa memperoleh data yang banyak. Sementara kekurangan dari wawancara tatap muka yaitu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar, responden mungkin meragukan kerahasiaannya, pewawancara perlu dilatih, dan responden bisa menghentikan wawancara kapanpun. B. Wawancara via online. Beberapa kelebihannya yaitu biaya lebih sedikit dan lebih cepat dari wawancara tatap muka, bisa menjangkau daerah geografis yang sangat luas, anomalitas lebih besar dibandingkan wawancara pribadi. Sedangkan kekurangan dari wawancara via online yaitu isyarat nonverbal tidak bisa dibaca. Wawancara harus diusahakan singkat, nomor telepon yang tidak terpakai bisa dihubungi, dan nomor yang tidak terdaftar pun dihilangkan dari sampel. Yang kedua ada metode observasi. Kelebihannya yaitu yang pertama dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Yang kedua, pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek, baik tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Yang terakhir yaitu menggunakan metode kuesioner. Kelebihannya dari metode kuesioner ini yaitu dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Lebih murah jika pemberiannya dilakukan dalam satu kelompok dan responnya cukup tinggi. Namun, kelemahan dari metode kuesioner ini yaitu organisasi kemungkinan menolak memberi waktu perusahaan untuk survei dengan kelompok karyawan yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut.
Yang terakhir, poin E, yaitu etika dalam pengumpulan data. Yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan. Dan jika hal tersebut mutlak diperlakukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden. Lalu yang keempat, adapun sifat metode pengumpulan data yaitu harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Lalu tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. Yang keenam yaitu dalam study lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Yang ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. Dan yang terakhir, etika dalam pengumpulan data yaitu tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam pelaporan data yang dikumpulkan selama studi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.